Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tambrin. Masih dalam suasana tahun baru, sebagian atau kebanyakan dari kita mungkin punya resolusi keuangan yang ingin dicapai nih di tahun 2022 ini. Nah, apapun tujuan keuangan teman-teman, saya yakin dalam jangka panjang, ujung-ujungnya pasti kita semua ingin mencapai kebebasan finansial atau financial freedom. Nah, untuk bisa mencapai financial freedom ini nggak bisa dengan cara diucapin doang. Saya yakin dan percaya kalau kita juga perlu membangun kebiasaan dan disiplin yang baik dalam mengelola keuangan. Nah, tapi tentunya juga sebelum kita membangun kebiasaan itu, kita juga perlu membangun knowledge kita juga nih. Biar nanti kebiasaan yang dibangun itu bisa tepat sesuai dengan tujuan yang kita tujukan di awal. Saya ingat waktu dulu belajar cara dan membiasakan diri untuk kelola keuangan yang baik itu memang nggak mudah teman-teman. Malah cenderung ribet. Ribetnya seperti apa? Yang pertama saya harus buat anggaran bulanan secara manual. Lalu kemudian saya juga harus mencatat setiap transaksi, baik pemasukan dan pengeluaran secara manual di Excel. Dan kemudian saya juga harus membuat report bulanan supaya bisa dapat gambaran utuh bagaimana aktivitas cash flow saya setiap bulannya. Belum lagi ditambah dengan aktivitas investasi seperti saham dan reksadana, itu juga saya buat catatnya secara manual teman-teman. Jadi biar dapat gambaran utuh nih, uang saya sebenarnya kemana aja sih, dan berapa banyak yang masuk dan keluar, dan ke aset mana saja selama sebulan itu. Nah itu memang ribet sekali, tapi beruntungnya buat teman-teman yang baru mau belajar kelola keuangan, sekarang udah ada all-in-one application yang bisa bantu kita kelola keuangan. Ya, dengan aplikasi ini semuanya sudah tercatat secara otomatis, jadi kita nggak perlu manual-manual lagi, dan fiturnya juga lengkap yang bisa bantu kita untuk mencapai tujuan keuangan kita. Saya mau kenalin di video ini, nama aplikasinya adalah Pina. Aplikasi Pina ini baru launching di awal tahun 2022 nih, teman-teman, jadi masih baru banget. Dan setelah saya coba, memang ternyata aplikasi ini punya fitur terlengkap nih, dibanding aplikasi pengelola keuangan lain yang pernah saya coba selama ini. Di aplikasi Pina ini kita bisa lakukan budgeting, saving, investing, dan kita juga bisa belajar artikel-artikel keuangan yang sudah dibuat oleh profesional keuangan. Nah, untuk link downloadnya nanti saya taruh di deskripsi ya, nanti bisa langsung cek dan di-download di sana. Fitur yang pertama adalah Pina Save. Jadi di fitur ini kita bisa menghubungkan rekening bank kita ke aplikasi Pina nih. Jadi semua catatan transaksi pengeluaran dan pemasukan dari rekening itu otomatis tercatat di Pina. Jadi kita nggak perlu manual-manual lagi nyatetnya. Nah, untuk caranya kita bisa klik untuk lacak semua uangmu dalam satu aplikasi di sini. Lalu kemudian kita hubungkan dengan akun bank. Nah, di sini kita bisa pilih aja akun bank yang kita gunakan. Nah, kebetulan saya sudah konekkan untuk rekening yang saya gunakan untuk aplikasi Pina ini. Jadi semua transaksinya tercatat. Misalnya kita mau buat budget pengeluaran nih di sini. Nah, untuk budgeting kita bisa klik ke tombol yang budget pengeluaranmu di sini nih. Nah, di sini kita bisa buat ya untuk periode pencatatannya mau per tanggal berapa. Di sini contohnya saya buat tanggal 28. Nah, untuk budgetnya juga kita bisa tentuin nih mau berapa di bulan tersebut. Ini contohnya bisa lihat detail. Nah, di sini kita bisa edit ya. Di bawah ada tambah kategori budget. Nah, misalnya ya, untuk video ini saya mau buat nih, budget makanan untuk bulan ini 700.000 aja deh, gitu ya. Jadi untuk makanan kita bisa ubah jadi 700.000 di sini. Dan untuk anggaran tiap bulan juga kita bisa ubah ya. Misalnya di sini contohnya 15 juta, teman-teman mau ganti misalnya jadi 14 juta juga bisa gitu ya di sini. Lalu kemudian untuk keperluan lain, belanja bulanan, langganan bulanan, dan ini disesuaikan aja dengan kondisi teman-teman. Nah, misalnya di sini kita udah, kita pencet lanjut. Nah, lalu kemudian kita kembali. Nah, di sini kita bisa lihat ya, budget makanan dan minuman sudah berubah jadi 700.000. Nah, di sini ada dana tidak teralokasi nih. Nah, apa ini dana tidak teralokasi? Itu catatan dari rekening bank kita. Ya, contohnya di sini saya ada transaksi tanggal 31 Desember lalu itu ada transaksi beli salah satu online food gitu ya. Nah, di sini saya mau coba daftarkan 30.000 ini jadi kategori makanan. Jadi tinggal diklik aja di sini. Lalu kemudian kita pilih dokumentasinya kita ganti ke makanan dan minuman. Lalu kita pencet simpan. Nah, maka ada ubah transaksi berhasil, dan secara otomatis kita mundur ke menu yang tadi, maka sudah masuk budgetnya memotong budget makanan dan minuman yang tadi. Lalu kemudian di menu utama juga kita bisa melacak kekayaan bersih kita nih. Nih, kita misalnya mundur ke menu home utama. Nah, di sini ada net worth ya di atas ya, atau kekayaan bersih kita. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, kalau misalnya teman-teman punya aset lain selain rekening yang didaftarkan, teman-teman bisa daftarin di sini nih. Misal tambah aset, misal punya rumah gitu ya. Rumah, lalu ntar di sini diisi rumah, properti gitu ya. Lalu tanggal perolehan dan diisi nilai asetnya, maka akan menambahkan kolom aset. Begitu pula juga hutang ya, kalau teman punya hutang bisa dipencet di liabilitas di sini dan pilih tambah liabilitas, misalnya punya cicilan motor gitu ya. Motor, lalu pilih jenis liabilitasnya berarti kendaraan di sini. Nah, selesai diisi, maka akan perhitungannya secara otomatis nih, akan menghitung nilai net worth teman-teman saat ini. Nah, fitur dari Pina Save ini bagus banget nih, supaya kita bisa keep on track dan nggak spending berlebihan. Fitur yang kedua adalah Pina Invest. Jadi di Pina ini juga kita bisa sekalian jual beli reksadana nih dan saham untuk jadi portofolio investasi kita.
Dan tentunya semuanya sudah tercatat otomatis di Pina ini, jadi kita nggak perlu manual-manual lagi nyatetnya. Nah, sebelum investasi, tentunya ideal kita punya goals atau tujuan keuangan yang ingin dicapai lewat investasi itu. Nah, untuk buat tujuan keuangan, kita bisa juga nih, di Pina kita bisa klik buat tujuan keuangan kamu. Misalnya, saya mau buat dana darurat nih, untuk setahun ke depan. Maka saya bisa pilih dana darurat, lalu kemudian untuk waktunya saya buat 12 bulan, dan kemudian untuk dana darurat yang mau saya siapkan itu adalah 30 juta misalnya, dalam waktu 1 tahun. Nah, maka di sini saya pencet simpan. Lalu kemudian saya lanjut, misalnya untuk tabungan saat ini sudah ada 5 juta gitu ya. Kita simpan. Lalu lanjut, maka nanti akan muncul rekomendasi dari Pina ini. Kira-kira aset investasi apa dan jumlahnya berapa yang harus kita sisihkan supaya bisa tujuan itu tercapai dalam waktu 1 tahun. Misalnya contohnya, saya berarti perlu menyisihkan uang sebesar 2 jutaan nih setiap bulan dan dimasukkan ke dalam aset investasi reksadana Sukor Invest Syariah Money Market Fund ya sebesar 1%. Jadi memang rekomendasi ini sudah dikurasi oleh expertnya Pina ya di bidang finansial. Jadi tentunya dengan mengikuti rekomendasi ini, niscaya kita punya tujuan atau goals tercapai sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Nah, jika sesuai, maka kita bisa pencet lanjut. Nah, maka setelah itu, maka Pina akan mulai reminder kita nih untuk bisa konsisten invest gitu ya. Tentunya sebelum kita bisa invest, kita mesti masukkan atau top up ke rekening dana nasabah dulu ya, RDN kita di Pina ini. Jadi kita top up, lalu baru kita bisa beli saham atau reksadananya. Oh ya, soal keamanan, tentu aja aplikasi Pina ini sudah diawasi oleh OJK ya. Jadi tenang aja teman-teman, duit teman-teman nggak bakal hilang. Nah, buat teman-teman misalnya yang mau atau lebih pede invest secara mandiri gitu ya, tanpa ikutan rekomendasi, di Pina juga bisa. Jadi misal teman-teman di balik ke menu awal, mau invest mandiri gitu ya. Jadi teman-teman bisa klik aja nih, tombol invest yang di tengah ini. Lalu kita bisa pilih nih, untuk saham, mulai invest saham gitu ya, contohnya. Nah, teman-teman bisa pilih nih, kira-kira saham apa yang teman-teman mau investasikan. Ya, teman-teman juga bisa klik, nanti di sini akan muncul saham yang kita cari gitu. Dan tentunya jangan lupa top up RDN-nya supaya kita bisa beli sahamnya gitu ya. Nanti akan masuk ke portofolio kita di aplikasi Pina. Fitur terakhir yang gak kalah penting adalah Pina Classroom. Jadi memang sebelum investasi itu, idealnya kita perkaya dulu nih pengetahuan kita supaya investasi yang kita lakukan itu nggak berujung boncos gitu ya. Pina Classroom ini berisi artikel keuangan yang sudah dibuat oleh para expert berpengalaman di bidangnya. Tentunya dengan menggunakan jurnal-jurnal terbaru, dan bahasa yang digunakan juga santai dan kasual, dan topik-topik yang dibuat adalah sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Ya tentang personal finance tentunya. Contohnya tentang budgeting, asuransi, properti, dan bahkan investasi juga. Semuanya bisa kita akses dalam satu aplikasi Pina ini. Nah, untuk bisa akses Pina Classroom ini, kita bisa tinggal klik aja yang Classroom di bawah sini. Di sini kita bisa lihat artikel-artikel yang disediakan, ada menabung atau berinvestasi, atau investasi 101. Dan kita bisa lihat juga di bawah ada topik-topik lain terkait dengan personal finance. Nah, kalau teman-teman tertarik, tinggal diklik aja, dan kita bisa baca dengan bahasa yang santai dan casual, sesuai dengan kondisi kita saat ini. Nah, tentunya dengan memperkaya pengetahuan kita juga, maka kita akan semakin dekat juga dengan goal kita, yaitu mencapai kebebasan finansial atau financial freedom. Oke, jadi itu tadi sharing saya mengenai salah satu aplikasi terlengkap yang bisa jadi solusi kelola keuangan kita yang anti ribet. Nah, buat teman-teman yang masih kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi, baik masih pemula ataupun sudah berpengalaman, boleh banget nih dicoba dan di-download aplikasinya. Nah, untuk link downloadnya saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Nanti bisa langsung diklik dan di-download aja. Suka video seperti ini, jangan lupa di-like dan bagikan ke teman-teman yang lainnya ya, supaya bisa makin jago kelola keuangannya. Sampai jumpa di video berikutnya.